Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Romo Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Pandu. Romo Yai, Pandu ketika sudah menjalankan amaliyah dengan istiqomah dari mandi taubat hingga puasa, Pandu merasakan ada beberapa hal yang aneh, seperti kita berhadapan dengan orang yang memang membawa energi buruk dari perilaku yang tidak baik. Contoh saja kemarin Pandu melewati orang-orang yang sedang minum minuman keras di pinggir jalan kampung. Mohon izin arahan dan bimbingannya Romo Yai. Oleh Allah, ketika kita itu dilukai dengan sesuatu, entah itu luka fisik atau luka ruhani yang tak terlihat oleh siapapun, sirnya luka itu disembunyikan oleh Allah agar orang lain itu tak tahu, karena ada rahasia yang disembunyikan oleh Allah akibat dari luka itu. Atau tiba-tiba kita sakit karena operan sakit dari energi buruk yang menempel pada setiap orang di pasar misalkan, lalu dipindah oleh Allah kepada kita. Itu seumpama asap yang berpindah dari udara yang banyak asapnya ke tempat ruang yang tak ada asapnya. Energi buruk dari tubuh orang di sekitar kita itu akhirnya pindah kepada kita, sehingga kita sakit disebabkan oleh energi buruk tersebut. Semua itu terjadi kepada diri kita. Lalu kita berusaha membersihkan energi buruk itu dengan telaten dan sabar setiap hari. Dari perpindahan energi buruk itu, kita mendapatkan sakit. Lalu Allah menempatkan kesabaran di dada kita atas sakit itu, maka kita mendapatkan derajat kesabaran, dan Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Lalu kita membersihkan diri. Allah itu cinta kepada orang-orang yang membersihkan diri. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah menghendaki kita dicintainya dengan cara mendatangkan energi buruk dari orang-orang yang berada di sekitar kita, masuk ke dalam badan kita, dan berdampak pusing di kepala kita. Lalu kita membersihkan diri dari energi buruk itu. Begitu indahnya Allah ingin menjadikan dan menunjukkan ke kita kalau kita itu sudah dijadikan kekasihnya, tanpa orang di sekitar kita tahu. Hanya kita sendiri yang merasakannya yang tahu. Sebab perpindahan energi buruk dari orang lain itu kepada kita tanpa sesiapapun tahu. Secara tiba-tiba kepala sakit, maka semakin banyak energi buruk yang pindah ke kita, maka semakin menunjukkan bahwa kita itu sudah sangat dicintai oleh Allah, sehingga dijadikan wakil-wakilnya Allah untuk menanggung kesusahan banyak orang. Menanggung pusing mereka, tanpa sesiapapun tahu. Makanya jangan mengeluh jika sesekali kita pusing karena banyak energi buruk pindah dari orang lain ke kita. Bersihkan saja, itulah maksud tersembunyi dari Allah. Saya lebih banyak merasakan itu adalah cara Allah menunjukkan kasih sayangnya ke kita. Tandanya kita disayangi Allah, yaitu kita diberi peluang untuk membersihkan diri dari energi buruk yang dipindah dari orang lain kepada kita. Sehingga kita punya energi buruk yang harus dibersihkan, karena kebersihan itu bagian dari iman. Dari membersihkan itulah makin mendekat diri kita sejengkal, selangkah, sedepa, sekilo, semil, semakin dekat kepada Allah, karena Allah cinta kepada orang-orang yang membersihkan diri. Orang-orang yang dibuat oleh Allah selalu membersihkan diri itu adalah cara Allah menunjukkan kalau orang itu sedang memperoleh rasa cinta dari Allah. Selalu membersihkan diri itu levelnya di atas level taubat. Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat, tapi lebih cinta lagi kepada orang-orang yang membersihkan diri. Seumpama taubat itu menjadikan orang menjadi bayi-bayi ruhani baru. Dan umpama orang yang membersihkan diri itu adalah bayi-bayi ruhani yang sudah memiliki cahaya. Dan cahaya itu menyerap kegelapan yang berada di sekitarnya. Ketika cahaya itu lemah, maka kita akan merasakan sakit, karena ketika cahaya kita menerangi gelap di sekitar kita, cahaya kita itu terombang-ambing seperti nyala lentera yang akan mati karena terhembus angin sekitarnya. Tapi cahaya yang istiqomah itu lama-lama akan kuat seperti layaknya cahaya lampu yang ketika ada angin itu sama sekali tak meredupkan cahayanya, dan makin kuat bercahaya. Akhirnya, seumpama cahaya bulan yang terhalang oleh mendung. Namun mendung itu tak mampu memadamkan cahayanya. Atau seperti cahaya matahari yang sudah istiqomah timbul tenggelam tak berselisih waktu. Dan matahari itu tetap istiqomah menerangi semua jagat raya. Tak memilih-milih dan tidak menimbang-nimbang untung ruginya menerangi jagat raya ini. Mau itu orang Islam atau orang kafir akan tetap diberinya cahaya yang sama. Walaupun ia disumpahi sekalipun, maka matahari tetap meneranginya. Geh, Yai.
Alhamdulillah atas nasihat dan bimbingannya, jadi Pandu lebih berprasangka baik lagi tentang apa yang terjadi pada diri kita. Matur suwun Romo Yai. Yai, bolehkan jelaskan wawasan tentang iblis yang diizinkan Allah untuk menggoda anak cucu Adam, sampai yaumil akhir nanti? Matur suwun Yai. Ketika iblis meminta izin pada Allah untuk menggoda anak cucu Adam, dan iblis meminta tenggang sampai hari kiamat, maka Allah mengizinkan. Lalu karena mendapat izin dari Allah, apakah iblis jika menggoda anak Adam, lalu bisa menyesatkan anak Adam, kemudian iblis dapat pahala dari Allah? Tidak. Karena izin itu berbeda dengan perintah, seperti kita diperintah sholat oleh Allah. Ketika kita menjalankannya dengan benar, maka kita akan mendapatkan pahala, karena kita menjalankan perintah Allah. Jadi ada perbedaan antara perintah dan izin. Karena ditulis juga berbeda, dibaca juga berbeda suaranya. Ada ridho Allah, perintah Allah, ada izin dari Allah. 3 bentuk kata, bisa saja isinya pekerjaannya sama, tapi kualitas di dalamnya jelas berbeda. Semua manusia di dunia ini, entah orang kafir, munafik, ingkar, beriman, semua mendapatkan izin dari Allah hidup di dunia. Karena nyatanya semua hidup, bahkan hewan, tumbuhan semua mendapatkan izin sesuai kapasitasnya masing-masing. Tapi tidak mendapatkan perintah. Yang mendapatkan perintah dari Allah hanya orang yang beriman, diperintahkan sholat, beramal soleh, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Karena dapat perintah, kalau tidak dilaksanakan maka akan disiksa, kalau dilaksanakan akan mendapatkan pahala. Jadi harus dipahami antara kedudukan kata perintah dengan izin. Kalau perintah itu kalau tidak dilaksanakan maka akan mendapatkan siksa, kalau dilaksanakan akan mendapatkan pahala. Kalau izin beda, izin itu misal mendapatkan izin hidup di dunia. Mau hidup apa enggak itu urusan kita, Allah tidak campur tangan. Tidak ada Allah membantu iblis untuk menggoda manusia, karena Allah memberi izin iblis untuk menggoda manusia. Ridho, lebih tinggi lagi, ridho Allah itu untuk orang yang diberi kekhususan saja. Bedanya perintah dengan ridho. Kalau ridho itu tidak dihisap, kalau perintah masih dihisap. Apa ada Allah menghisap dirinya sendiri? Allah ikut antrian di mahsyar untuk dihisap karena ridho pada sesuatu. Masya Allah Yai, nasihat hari ini sangat bermanfaat. Nyuwun ridho lan pangestunipun Romo Yai. Ya, sama-sama Mas Pandu.